Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Fikih Siasah Kontemporer kelas ATK 5D yang beranggotakan Muhammad Rifai, Gilang Zulkifli Imam, Novitya Sari, Muhammad Fauzan Amir akan menyampaikan materi problematika kepemimpinan non-muslim dalam Islam. Konsep pemimpinan dalam Islam. Pemimpin dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang urgen untuk ditegakkan, sebab tanpa pemimpin kehidupan manusia mudah mengalami keretakan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Dengan adanya pemimpin, maka rakyat dapat berharap ditegakkannya supremasi hukum, tegaknya keadilan, serta menghilangkan kerusakan dan terjaminnya kemakmuran. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyinggung mengenai hukum dan tujuan menegakkannya kepemimpinan. Li khilafati an-nubuwah fi harosatiyat din, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Wasisati adunya, untuk memimpin atau mengatur urusan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun 23 ayat 8-9. Artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapinya. Tinjauan hukum Islam terhadap pemimpin non-muslim dalam masyarakat muslim. Dalam pandangan Islam, pengertian non-muslim diartikan dengan istilah kafir karena tidak mempercayai dan tidak mengimani atau tidak memeluk agama Islam. Pengertian ini mencakup kaum Yahudi, Nasrani, dan musyrikin seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Syarat yang paling mendasar seorang pemimpin disebut adil adalah dilihat dari keimanannya dan komitmenan menjalankan perintah agama. Meskipun ada yang mengecualikan keharaman dalam bidang-bidang tertentu yang dari sisi kemaslahatan penanganannya harus diserahkan kepada non-muslim, baik karena tidak adanya muslim yang mampu menanganinya atau karena tampak pengkhianatan darinya. Namun pendapat tersebut tidak bisa digunakan untuk melegitimasi kebolehan memilih pemimpin non-muslim. Kepemimpinan non-muslim di Indonesia. Di Indonesia sendiri, hak untuk dipilih merupakan bagian dari HAM, yaitu dalam hak asasi politik. Hak asasi politik sendiri adalah hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak pilih maksudnya hak untuk dipilih, contohnya seperti seorang non-muslim yang mencalonkan diri sebagai gubernur di negara mayoritas muslim ini. Maka hukum mengangkat pemimpin non-muslim jika dilihat dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, salah satunya persyaratan di dalam bab 3 pasal 7 huruf A adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal 7A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, takwa yang dimaksud tentu sesuai dengan agama yang dianut masing-masing calon kepala daerah. Oleh karenanya sangat jelas dalam undang-undang ini memerintahkan setiap calon harus memenuhi syarat teratas pertama sekali. Calon harus beragama, dan dengan jelas dinyatakan tidak hanya sekedar beragama, tetapi juga haruslah orang yang bertakwa sesuai ajaran agama yang dianut. Kasus pemilihan gubernur di DKI Jakarta tahun 2017 lalu menyisakan banyak perdebatan karena pada perhelatan demokrasi tersebut
diikuti oleh dua kandidat putaran kedua yang memiliki perbedaan agama pada calon gubernur. Anies Rashid Baswedan Muslim, Sandiaga Salahuddin Uno Muslim versus Basuki Cahayapurnama non-Muslim, Jarod Saiful Hidayat Muslim. Menjadi pertarungan tidak hanya pertarungan visi misi dalam untuk membangun DKI Jakarta, tetapi juga telah melibatkan agama di dalamnya yang diikuti oleh kasus penodaan agama yang diputuskan dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Meskipun banyak pihak yang tidak setuju jika pemilihan kasus kepala daerah di DKI Jakarta dikatakan sangat syarat dengan nuansa agama, namun pada faktanya isu-isu agama sangat kental digunakan khususnya untuk mendukung dan menyudutkan salah satu pihak. Akhirnya pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang diusung oleh beberapa partai politik termasuk partai politik berbasis Islam menjadi pemenang pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Kasus di beberapa tempat lainnya berbeda dengan DKI Jakarta, di mana keterpilihan pemimpinnya sangat akrab dengan kondisi penduduk mayoritas agama. Di Kalimantan Barat misalnya, meskipun penduduknya mayoritas Muslim, namun gubernurnya adalah non-Muslim. Data BPS pada tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Muslim Kalimantan Barat berjumlah 2.600.000 jiwa, Katolik berjumlah 1.800.000 jiwa, Kristen sejumlah 500.200 jiwa dari total penduduk sebanyak 4.395.000 jiwa. Meskipun dari data ini memperlihatkan jumlah Muslim yang jauh di atas Kristen dan Katolik, namun pada kenyataannya Gubernur Kalimantan Barat adalah non-Muslim, yaitu Drs. Cornelis SH, seorang Katolik. Padahal jika mengacu pada jumlah penduduk berdasarkan agama, maka Gubernur Kalimantan Barat semestinya Muslim sebagai representasi kelompok mayoritas. Uraian di atas memberikan gambaran atas beragamnya persepsi pemilihan terhadap orang yang dipilih dalam sebuah proses pemilihan seperti pemilihan kepala daerah yang berlangsung di seluruh Indonesia. Kasus-kasus di atas juga memberikan analisis bahwa tidak selamanya kemenangan ditentukan oleh kesamaan identitas agama. Pada kasus pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta memang menyimpan banyak perdebatan. Salah satu perdebatan yang ada adalah penggunaan instrumen keagamaan sebagai bagian dari kampanye dan akhirnya meminggirkan salah satu calon gubernur. Pada kasus Kalimantan Barat, keterpilihan gubernur lebih didasarkan pada faktor etnisitas, sebab etnik Dayak merupakan etnis dominan dan secara kebetulan gubernur terpilih berasal dari etnis tersebut. Kesimpulan, dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggotanya yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal, formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal moral, yakni tanggung jawab kepada Allah SWT di akhirat nanti. Pemimpin non-Muslim dalam masyarakat Islam nampaknya menjadi persoalan yang banyak menyodot perhatian para pemikir Islam. Semenjak zaman terlahirnya agama Islam sampai dengan zaman modern sekarang ini, bahkan mungkin berlanjut pada zaman yang akan mendatang, memang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan oleh Allah, dibekali dengan beberapa kelebihan dan kecenderungan untuk memahami suatu ayat Al-Quran yang berbeda sama lainnya, sebagai isyarat yang harus dipeganginya. Terdapat beragam persepsi pemilihan terhadap orang yang dipilih dalam sebuah proses pemilihan seperti pemilihan kepala daerah yang berlangsung di seluruh Indonesia, kasus pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, dan kasus pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat memberikan analisis bahwa tidak selamanya kemenangan ditentukan oleh kesamaan identitas agama.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.